Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi students, how are you today? I do hope that you are all in a good condition, fit and healthy. Don't forget, always use your face mask, keep social distancing, and always wash your hand. Baiklah anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bahasa Inggris. Kita akan mempelajari tentang kalimat pengandaian. Are you ready? Well, students, we are going to discuss about conditional sentences. This is one of the material for the third year students of senior high school. Jadi ini adalah salah satu materi yang akan dipelajari oleh siswa kelas 12 SMA. Conditional sentence atau dalam bahasa Indonesia sering kita mengatakan sebagai kalimat pengandaian. Conditional sentence usually used when we want to talk about what actually happened, what could happen, what we wish could happen, or what we may have happened. Itu yang disebut sebagai kalimat pengandaian. In this first meeting, we will talk about the construction and the types of conditional sentences. Jadi pada pertemuan pertama ini, kita akan membicarakan tentang bagaimana pola kalimat pengandaian, serta jenis-jenis kalimat pengandaian. Baiklah para siswa, berikutnya akan kita pelajari bagian dari kalimat pengandaian atau part of conditional sentence. Kalimat pengandaian terdiri dari dua bagian, yaitu if clause atau subclause, dan yang kedua adalah result clause atau main clause. Okay, now let's see this example. If I study hard, I will pass the examination. If I study hard adalah subclause, sementara I will pass the examinations adalah main clause. Okay, now let's see the next example. If you obey the protocol of COVID-19, you will be safe. If you obey the protocol of COVID-19 adalah sebagai subclause, sementara you will be safe adalah sebagai main clause pada kalimat tersebut. Demikian para siswa, bagian dari kalimat pengandaian. Kemudian pada bagian berikutnya akan kita pelajari tentang jenis-jenis kalimat pengandaian. There are 4 types of conditional sentences. Jadi ada 4 jenis kalimat pengandaian. Yang pertama adalah type 0 atau zero conditional or factual conditional. Biasa digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang pasti atau sesuatu yang benar adanya. Yang kedua adalah type 1 atau future possible, sering juga disebut future conditional. Ini masih mungkin terjadi apabila kondisinya terpenuhi. Sementara yang ketiga adalah type 2 atau present unreal, sering juga disebut sebagai present conditional. Digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang berlawanan dengan kondisi sekarang. Sementara yang keempat adalah type 3 atau past unreal atau sering juga disebut past conditional.
Ini dipakai untuk mengungkapkan sesuatu yang berlawanan dengan kenyataan di waktu yang lampau. Itu tadi adalah 4 jenis dari kalimat pengandaian. Well, students, let's pay attention and try to identify the following example. Don't forget to pay attention to the verb used in the sentence. Berikut adalah contohnya. If I get sick, I go to the doctor. This is conditional sentence type 0 because it is used to express what actually happened. Jadi, secara umum atau merupakan sesuatu yang pasti, apabila kita sakit, kemudian kita akan pergi ke dokter. Ini adalah zero conditional atau conditional sentence tipe 0. Well, students, now let's see the next example. Pay attention to the verb and then try to identify what type of the sentence. Berikut adalah contohnya. If I have a lot of money, I will buy a sport car. Ini termasuk kalimat pengandaian tipe 1. This is used to express what could happen if the condition fulfill. Jadi ini masih mungkin terjadi apabila kondisinya terpenuhi. Saya akan bisa membeli sport car apabila have a lot of money. Okay, student, let's see another example. Pay attention to the verb and then try to identify the type of the sentence. Berikut adalah contohnya. If I were you, I would stay at home and work from home. This is conditional sentence type 2. It is used to express what we wish would happen. Ini digunakan untuk menyatakan sesuatu yang berlawanan dengan kondisi yang terjadi saat ini. Kita lihat kalimatnya. Jika aku menjadi kamu, aku akan tinggal di rumah dan bekerja dari rumah. Faktanya, aku bukan kamu. Jadi digunakan untuk menyatakan sesuatu yang berlawanan dengan kondisi yang sesungguhnya. Well, this is the last example. Pay attention to the verb and then identify the type of the sentence. Berikut adalah contohnya. If I had known his number, I would have phoned him. This is conditional sentence type 3. Because it is used to express what may have happened. Jadi ini digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang berlawanan dengan kondisi yang terjadi pada waktu lampau. Kita lihat pada contohnya, seandainya saya sudah tahu nomornya, saya akan sudah menelpon dia. Faktanya, saya belum tahu nomornya, sehingga saya tidak menelpon dia. Demikian para siswa, beberapa contoh kalimat pengandaian untuk menunjukkan tipe-tipe kalimat pengandaian tersebut. Baiklah para siswa, baru saja kita mempelajari, mencermati, dan mengidentifikasi beberapa contoh kalimat pengandaian. Untuk itu, pada kesempatan kali ini, kita akan mengulas kembali apa yang sudah kita pelajari pada kesempatan ini. Yang pertama, bahwa kalimat pengandaian terdiri dari dua bagian. Bagian yang pertama adalah if clause atau subclause. Kemudian bagian yang kedua adalah main clause atau result clause.
Kita lihat seperti pada contoh nomor 1. If I get sick adalah if clause atau subclause. Kemudian I go to the doctor adalah main clause atau result clause. Contoh nomor 2. If I have a lot of money adalah if clause atau subclause. Sementara I will buy a sport car adalah main clause atau result clause. Begitu juga pada contoh nomor 3 dan nomor 4. Kemudian yang kedua, bahwa kalimat pengandaian terdiri dari 4 tipe. Yang pertama, tipe zero atau zero conditional atau juga disebut factual conditional. Ini digunakan untuk menyatakan sesuatu yang pasti atau biasanya benar terjadi sesuai kondisi. Yang kedua, tipe 1 atau disebut future possible atau future conditional. Kalimat ini digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang mungkin terjadi pada waktu yang akan datang apabila kondisinya terpenuhi. Yang ketiga, tipe 2 atau sering disebut present unreal atau present conditional. Ini digunakan untuk menyatakan sesuatu yang berlawanan dengan kondisi yang terjadi saat ini. 4 adalah tipe 3 atau disebut past unreal atau past conditional. Ini digunakan untuk menyatakan sesuatu yang berlawanan dengan keadaan yang terjadi pada waktu lampau. Demikian para siswa, ringkasan apa yang sudah kita diskusikan pada kesempatan kali ini. Untuk lebih detail pada masing-masing jenis kalimat pengandaian akan kita bicarakan pada video berikutnya. Well, students, I think that's all today. See you on the next video discussing more detail about the types and the example of conditional sentence. Thank you very much and see you.